Berarti tadi Bravo ini bukan aplikasi ya, Pak? Bukan. Oh, melalui website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam presisi. Halo dulur presisi Polda Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan podcast presisi Polda Sumatera Selatan, Polisi Punya Cerita. Nah dulur presisi, kali ini tim podcast presisi Polda Sumatera Selatan sedang berada di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Dan kita akan membahas tema yang menarik, yaitu tentang bagaimana saja pengurusan pajak kendaraan, mutasi kendaraan, dan lain sebagainya. Dan kita akan ngobrol langsung sama Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Bapak AKBP Endro Ariwibowo SIK. Yuk kita langsung temui beliau. Dulur presisi, tema yang menarik tentang pembahasan pajak kendaraan, mutasi kendaraan, dan lain sebagainya. Sudah hadir bersama kita Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Bapak AKBP Endro Ariwibowo SIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, cukup panas ya. Cukup panas tapi tetap semangat. Semangat dong. Karena akan memberikan informasi seputar Regiden Pak. Ya. Karena ini menarik, dulur presisi itu kalau komen di Instagram banyak nanya, Pak saya tuh mau bayar pajak kendaraan gimana ya, banyak pokoknya pertanyaan tentang administrasi kendaraan Pak. Ya. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya kalau Subdit Regiden Ditlantas Polda Sumatera Selatan sini tugasnya seperti apa Pak? Ya, baik, Regiden registrasi dan identifikasi itu di kepolisian adalah salah satu fungsi daripada penyelenggaraan administrasi publik, di mana Regiden memiliki seksi-seksi. Yang pertama adalah BPKB, kemudian STNK, kemudian SIM, dan FASMAT atau penyelenggaraan tata kelola logistik untuk penyelenggaraan Regiden. Jadi Regiden memberikan pencatatan, pendataan, atau pengumpulan database terkait dengan kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya, karena sesuai dengan undang-undangnya Mbak, bahwa semua kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya itu wajib hukumnya untuk diregistrasikan. Nah, kemudian undang-undang kepolisian memberikan fungsi lalu lintas untuk sebagai penyelenggara bidang itu. Nah, untuk yang saat ini di Ditlantas Polda Sumatera Selatan, alhamdulillah kita sudah cukup banyak menyelenggarakan fungsi registrasi ya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, di mana untuk mentransformasi kepada pelayanan berbasis digital, kita sudah cukup banyak melakukan itu. Contoh, kami berikan contoh di SIM, itu SIM ini sekarang ada SIM perpanjangan, tidak perlu hadir ke Satpas, namun cukup bisa menggunakan aplikasi Sinar, SIM Nasional Presisi yang sudah digaung-gaungkan dan sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Kemudian untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, itu kita sudah memiliki aplikasi Signal. Ya. Signal itu bisa untuk pembayaran bermotor tanpa harus orangnya hadir ke Samsat. Nanti setelah mereka melakukan serangkaian tahapan-tahapan di situ, memenuhi upload dokumen, kemudian sampai kepada pembayaran menggunakan rekening yang sudah ditentukan oleh Samsat. Tentunya mereka setelah membayar kemudian baru ke Samsat untuk melakukan cetak notis pajak. Itu cuma sangat memudahkan. Kemudian di BPKB, belum lama-lama ini tahun ini kami sudah memiliki satu inovasi yang diyakini cukup baik, di mana Korlantas Polri akhirnya pada tahun ini kami di tahun 2023 mewakili Polri untuk dalam penilaian pelayanan publik di Menpan RB bersama dengan 5 satuan satker yang lain di Indonesia. Di Ditlantas kita dari BPKB yang mewakili untuk penyelenggaraan pelayanan itu, dan kemarin sudah dilakukan asistensi oleh tim dari Serena, kita sudah paparkan dan alhamdulillah menurut beliau juga cukup baik. Nah inilah yang sudah kita lakukan di bidang pelayanan. Terus kemudian ada lagi hal yang lain adalah Cakpakam, yang memang merupakan inisiasi dari Bapak Ditlantas kita, Bapak Pratama, untuk bahwa pendataan kendaraan pada saat di jalan raya itu sekarang masyarakat bisa melihat legitimasi daripada kendaraan itu tanpa harus datang ke Samsat, kemudian menanyakan cek visi dan seterusnya. Cukup mereka nanti membarcode daripada barcode yang sudah disimpan di kendaraan masing-masing yang ditempelkan oleh dealer, sehingga jika pada saat mereka jual beli kendaraan second, mereka bisa mengecek ini kendaraan terregistrasi atau tidak. Iya, itu jadi lebih mudah ya Pak ya. Lebih memudahkan mereka. Dia tidak harus datang ke kita kemudian Pak ini legal apa enggak Pak, tapi mereka secara mandiri bisa melakukan hal itu sendiri. Gitu. Kemudian
bidang lain untuk di lalu lintas ya, kita juga memiliki masalah E-tilang. e-tilang. Nah. E-tilang atau etle. E-tilang. Etle yang sekarang di Lantas Polda Sumsel ini merupakan satu yang terbaik juga karena langsung di 17 kabupaten kota sudah tergelar dan kemarin sudah mendapatkan rekor muri dari Museum Rekor Indonesia. Inilah hal-hal yang dilakukan di Lantas Polda Sumsel dalam rangka untuk mereformasi semua pelayanan publik yang kita selenggarakan searah dengan kebijakan Presiden maupun Kapolri. Siap. E-tilang cukup menarik ya Pak, e-tilang karena kamera di mana-mana. Kalau jalan cekrek banyak sekali. Sampai teman saya bilang kayak ini, saya tuh udah 2 kali loh kena e-tilang, salah sendiri, kamu nggak taat peraturan lalu lintas. Pak, tadi sudah di Bapak singgung sinar, signal, cap pakam, terus juga ada etle. Tapi saya pernah baca di salah satu media sosial, Pak, pernah Ditlantas meluncurkan aplikasi Bravo. Nah, tapi ini sepertinya dulur presisi belum banyak mengetahui, Pak, aplikasi Bravo itu apa. Bisa Bapak jelaskan sedikit, Pak? Baik, Bravo. Bravo adalah singkatan dari BPKB Registration Vehicle Online. Itu merupakan aplikasi berbasis web di mana memudahkan masyarakat pada saat mereka akan melakukan memohonkan pelayanan BPKB, khususnya di BBN kedua, yaitu ganti nama, ganti alamat, kemudian ganti plat nomor, kemudian mutasi masuk, dan permohonan duplikat pada saat kendaraan atau BPKB-nya hilang. Ini semua sudah kita rangkum semua dalam satu aplikasi namanya Bravo, di mana tahapan-tahapan persiapan seperti registrasi, kemudian pengisian formulir, kemudian mekanisme SOP yang dulu itu masyarakat harus hadir dulu baru tahu semuanya. Siap, iya. Sehingga akan membuat di dalam pelayanan kita di belakang ini cukup banyak masyarakat yang berkumpul. Pada tahun kita ingat pada tahun 2020-2021 kita bahas pandemi, itu sangat tidak boleh berkumpul kita kan. Kita tidak dianjurkan untuk berkerumun. Nah, itu juga merupakan salah satu solusi. Nah, kemudian dengan mereka melakukan pendaftaran di aplikasi Bravo, mereka akan menghemat waktu karena pengisian formulir mereka dapat lakukan di rumah sendiri. Setelah men-scan, kemudian mereka akan tahu kapan jadwal datang, karena di situ kemudian mereka kapan longgarnya masyarakat kita ini. Misalnya hari Senin misalnya, dia bisanya datang hari jam 10. Dia akan memilih sendiri waktunya untuk hadir ke pelayanan kita. Nah, setelah semua diisi, kemudian nanti akan mendapatkan barcode. Nah, dengan barcode itu baru mereka akan datang ke tempat kita, di tempat pelayanan BPKB. Setelah itu mereka akan scan barcode-nya. Nah, secara otomatis nanti semua data yang mereka isi, baik data kepemilikan, data kendaraan yang sudah ada formatnya di dalam, itu akan secara sistem tertransfer ke kita. Sehingga outputnya mereka akan dapatkan print out berupa formulir yang sudah terprint, isinya sama seperti yang mereka lakukan. Kemudian setelah sistem, data yang ada di situ akan pindah ke komputer kita, sehingga petugas tidak perlu lagi mengentry data kembali. Kalau dahulu kita ngentry data kembali, sehingga banyak waktu terbuang di pelayanan BKB kita ini. Nah, untuk itu aplikasi Bravo merupakan salah satu solusi, di mana untuk percepatan waktu, kepastian harga, kepastian mekanisme, SOP dan lain-lain, itu semua sudah ada di dalam aplikasi Bravo. Jadi bisa dikatakan bahwa aplikasi Bravo ini memudahkan masyarakat untuk tidak terlalu lama ngantri. Betul. Dan menjadwalkan harusnya datangnya kapan gitu ya Pak ya. Nah Pak, tadi kan aplikasi kata Bapak bisa daftar upload dokumen kendaraan. Saya nih mau ganti plat, berarti kan saya harus upload dokumen kendaraan saya di aplikasi Bravo, Pak. Kalau pembayarannya gimana, Pak? Apa bisa langsung menggunakan aplikasi Bravo atau harus di sini lagi? Seperti apa? Pembayaran di tempat kita di menggunakan aplikasi Bravo ini memang belum memunculkan pembayaran online. Siap. Itu kenapa? Karena memang kita desain aplikasi Bravo ini masyarakat tetap harus hadir. Karena pada saat hadir mereka akan divalidasi datanya. Apakah BPKB-nya asli? Apakah STNK-nya asli? Dan seterusnya. Ini yang tidak boleh ditinggalkan karena itulah merupakan kegiatan registrasi dan identifikasi yang dimiliki perannya oleh Polri. Nah, setelah mereka datang, semua datang, dan kemudian nanti kita sudah ada di dalam ada counter pembayaran yang ditunggu ataupun dilayani oleh kawan-kawan dari BRI. Disitulah sudah tidak ada lagi pembayaran sifatnya cash. Semua sudah menggunakan digitalisasi. Baik itu transfer, kemudian EDC maupun
QRIS. Sehingga jangan khawatir masyarakat kita bahwa di tempat pelayanan kita ini sudah tidak ada lagi ketakutan atau apa yang dulunya didengar masih ada pungutan lain, sekarang tidak bisa. Karena memang di dalam sudah diciptakan sistemnya bahwa masyarakat yang hadir sudah tahu harganya dari rumah, sudah tahu apa yang dibawa dari rumah, kemudian ke sini semua sudah dalam kondisi semua settle. Kemudian di dalam pembayarannya mengikuti alur yang ada di Bravo, mereka tidak perlu bertanya lagi saya setelah ini mau kemana-kemana karena informasi semua ada di handphonenya sendiri. Lengkap ya Pak? Lengkap. Jadi nggak kayak dulu, oh saya kurang bawa ini, pulang dulu, Betul. datang lagi, oh Iya. udah lengkap dulur presisi. Betul, makanya kita menginginkan sekarang kepada masyarakat jangan malas membaca ya. Siap. Ketika dibuka Bravo-nya, baca semua dulu, pahami, setelah itu baru silakan Anda mendaftar. Siap. Sehingga di sini tidak ada lagi nanti ketinggalan berkas, harus balik lagi dan lain-lain. Gitu. Siap, karena memang kalau berkaca dari zaman dulu Pak ya, yang dulu-dulu sering sekali bolak-balik karena ketinggalan berkas. Betul. Terus kebingungan ini bayarnya gimana. Tapi semenjak adanya aplikasi Bravo ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Bravo di Play Store ataupun di iOS kalian ya dulur presisi. Kami luruskan ya, Oh ya. bahwa aplikasi Bravo ini tidak download. Oh Ya. download, apa Pak? Tidak Website? download. Dia adalah berbasis web di mana nanti kita sudah memasang semua barcode-barcode yang di mall-mall kita sudah pasang, siap, Pak, siap. kemudian di kantor kecamatan sudah kita pasang, polsek kita pasang, kemudian di Videotron kita sudah tampilkan. Kita akan berbanyak kembali untuk barcode-barcode pengisian Bravo. Sehingga jangan lagi khawatir masyarakat kita bahwa waduh aplikasi lagi ha-ha. harus download lagi menggunakan Play Store-nya. Bukan ya, Pak, ya? Tidak. Itu cukup itu. Kemudian di sisi lain kita juga kalau tidak mau mencari itu barcode di mana, silakan Anda ketik saja di Google Bravo BPKB. Nanti akan muncul. Langsung saja di enter. Oh, Nanti iya, siap. otomatis akan masuk kepada halaman atau daftar. tampilan dari Bravo. Berarti tadi Bravo ini bukan aplikasi ya Pak? Bukan. Oh, melalui website. Ya. Nah, jadi Dulur Presisi bisa cek langsung di Google atau di browser di handphone Dulur Presisi bravo.bpkb. Bravo BPKB langsung muncul itu. Bravo BPKB langsung Ya. muncul. Dan itu adalah salah satu keunggulan yang sudah dikeluarkan oleh Subdit Regiden Ditlantas Polda Sumatera Selatan untuk memudahkan masyarakat dalam proses administrasi kendaraannya. Jadi nggak perlu lagi download yang akan memakan Iya. data dan segala macam. Iya. Jangan takut. Karena dia cukup hanya mengarahkan fitur kameranya atau langsung saja ketik di Google. Nanti akan muncul langsung masuk ke halaman pelayanan Ya. Bravo kita. Tapi udah juga ditempelkan sama tempat-tempat umum untuk Sudah. barcode-nya ya Pak ya? Iya, sudah. Pak, tadi kan Bapak sudah jelaskan Bravo apa, cukup panjang lebar. Terus kalau berarti hanya perbedaannya untuk mengantri dan menentukan jadwal kan Pak? Tetap Dulur Presisi harus datang langsung Ya. dan apa namanya tuh administrasi kendaraan diidentifikasi dulu Betul. oleh anggota Polri Betul, pastinya. Pak, tadi sudah Bapak jelaskan tentang apa namanya keunggulan di Ditlantas yang cukup banyak. Lalu bagaimana Pak dengan pertanyaan netizen suka gini komennya di Instagram? Pak, saya tuh kalau bayar pajak tuh ya katanya masih pakai calo, masih pungli. Itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Nah itu kami juga meminta kepada masyarakat, terima kasih masukannya. Ya dengan sistem-sistem pelayanan yang sudah kita perbaiki, ya kita terus mereformasi diri ya. Karena memang harapan pimpinan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Selatan, kita harus menampilkan suatu postur pelayanan publik yang semakin modern, semakin digital, dan semakin mengurangi yang sifatnya dulunya salah, sekarang sudah tidak boleh lagi. Siap. Nah, jika memang sistem ini yang kita sudah desain seperti ini, sebetulnya ini menurut logika kita, itu sudah tidak ada lagi peluang untuk masyarakat ataupun calok bermain, karena di tempat ruangan juga sudah kita sesuaikan. Di Bravo kita di sini, kita sudah sesuaikan ada skat-skat ruangan, sehingga yang masuk ke dalam tempat pelayanan BPKB kita hanya orang yang betul-betul memiliki kendaraan itu dan mengurus langsung. Ataupun kalau yang bersangkutan berhalangan harus dengan surat kuasa kepada siapa kuasa diberikan. Nah ini salah satu bentuk pengawasan kita terkait dengan ada kekhawatiran masyarakat yang menganggap masih ada calok dan seterusnya. Iya, siap. Kemudian untuk pajak ya, pajak ini sebenarnya domainnya ada di Bapenda, bukan di kita. Itu dilaksanakan di Samsat ya. Kalau di Palembang ini ada 4 Samsat yang kita gelar. Nah itu duduk bersama itu antara kepolisian, kemudian dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Jasara Harja. Nah di sana juga pembayaran pajak ranahnya di sana. Bagian kita kepolisian hanya pada bidang registrasi dan identifikasi.
Setelah mengecek semua datanya benar, bukunya BPKB asli, STNK-nya asli, kemudian tidak ada kesalahan administrasi, baru setelah kita validasi dan oke, baru mereka bisa lanjut berikutnya adalah penetapan dan pengambilan pajak oleh kawan-kawan di Bapenda. Nah itu loh. Jadi bukan kemudian Samsat ini bayar pajak sama polisi, bukan. Iya. Tetapi sebetulnya ini adalah satu kegiatan bersama sesuai dengan Perpres nomor 5 2015, di mana salah satu atap ada 3 institusi yang melayani masyarakat dalam bidang pelayanan pajak kendaraan bermotor begitu. Jadi Donor Presisi nggak perlu takut adanya calo karena semua sistem pelayanan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan sudah digital ya Pak ya. Iya. Donor Presisi tadi sudah dijelaskan tentang namanya aplikasi dari website yaitu Bravo. Nah, kamu bisa langsung lihat di Google ataupun di browser Bravo BPKB ya Pak ya. Dan itu akan memudahkan Donor Presisi dalam mengurus administrasi kendaraan Donor Presisi. Pak, sebelum closing mungkin bisa Bapak kasih himbauan dulu nih kepada Donor Presisi nih supaya untuk tertib berlalu lintas yang paling utama Pak, dan tadi tentang aplikasi Bravo Pak. Baik, kami dari Polda Sumsel, Direktorat Lalu Lintas tentunya menghimbau kepada masyarakat di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, khusus di Palembang. Marilah kita selalu menciptakan kebiasaan kita untuk tertib berlalu lintas di jalan raya. Karena polisi hadir untuk memastikan masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya supaya tidak terhindar dari kecelakaan lalu lintas atau bahkan menjadi korban atau fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Selalu taati peraturan, kemudian indahkan semua isyarat dari petugas ketika anggota kami di jalan, kemudian tetap taati rambu-rambu sehingga semua masyarakat menjadi lebih lancar dan terhindar daripada korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua, untuk kami di registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor menghimbau kepada masyarakat kita yang ingin ataupun memohon pelayanan terkhusus dari pelayanan regiden Ditlantas Polda Sumatera Selatan, jangan takut bahwa kita sudah menciptakan sistem yang untuk menekan semaksimal mungkin terjadinya praktek-praktek pungli ataupun oknum-oknum calo yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Jika masih ada oknum-oknum itu, silahkan, kita sudah memiliki saluran-saluran pengaduan. Ya. Yang pertama adalah Bapak Kapolda Sumatera Selatan sudah memiliki nomor bantuan polisi di 0813 700 2110. Kemudian di aplikasi Bravo juga ada tempat untuk mengadu. Silakan ada chat di situ. Apapun yang menjadi keluhan daripada pelayan BPKB kami, Anda silakan memberikan masukan atau bahkan aduan jika masih ada oknum-oknum kita yang masih melakukan penyimpangan terkait dengan masalah pelayanan kepada Anda sekalian. Demikian, Mbak. Terima kasih Bapak, terima kasih atas informasinya tentang registrasi dan identifikasi dari Ditlantas Polda Sumatera Selatan dan juga sosialisasi ya Pak tentang Bravo dan Donor Presisi. Jangan lupa untuk perpanjangan BPKB dan juga penggantian plat nomor atau mutasi bisa menggunakan aplikasi website yaitu Bravo BPKB. Dan jangan lupa tetap tertib berlalu lintas untuk keselamatan. Sebelum closing kita mungkin bisa bareng ya Pak. Kalau Humas punya slogan polisi punya cerita kita pacak, kalau Ditlantas slogannya gimana Pak? Kami belum sempurna, tetapi kami akan selalu berusaha. Donor Presisi tadi sudah dijelaskan tentang apa saja tugas Subdit Regiden Ditlantas Polda Sumatera Selatan dan juga unggulan yang sudah dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumatera Selatan seperti aplikasi Sinar, Signal, Cak Pakam dan juga yang terakhir adalah Bravo, di mana Bravo ini akan memudahkan Donor Presisi untuk mengurus administrasi kendaraan khususnya untuk pelayanan BPKB. Nah, Donor Presisi kita akan bertemu lagi dengan podcast Polda Sumatera Selatan dengan info dan juga tema menarik lainnya. Podcast Presisi Polda Sumatera Selatan, polisi punya cerita, kita pajak, salam presisi.